Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan memuja Allah dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Maka pada pagi ini kita akan berbicara sesuatu tema di Ustadz Menjawab, yaitu keluarga pilihan. Bahwa tema ini adalah kita angkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 33. Jadi keluarga pilihan yang dimaksud adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan keluarga pilihan. Ada dua keluarga yang Allah sebutkan di ayat ini, yaitu ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Imran. Allah tidak menyebut keluarga Adam, tidak menyebut keluarga Nuh. Allah hanya pilih Adam dan Nuh, tidak memilih keluarganya. Karena memang keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Adam ada di antara keluarga mereka yang bermasalah. Maka Allah tidak memilih satu keluarga sebagai keluarga pilihan Allah, tapi Allah hanya memilih dua keluarga saja, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Para pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca di dalam Al-Quranul Karim, ada banyak keluarga-keluarga lain yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Quran. Tetapi memang di antara keluarga-keluarga itu ada keluarga yang bisa menjadi teladan. Jadi teladan dalam keluarga itu bukan hanya kepala keluarga saja, tetapi yang menjadi teladan juga istri dari suami. Kemudian yang menjadi teladan juga anak-anak mereka. Ada juga keluarga yang hanya bisa diteladani suaminya saja, istrinya tidak. Karena istrinya tidak salihah, suaminya salih, istrinya tidak salihah. Ada juga keluarga yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang suami istrinya adalah salih-salihah, sementara anaknya tidak salih-salihah. Ada keluarga yang kesemuanya salih-salihah, suaminya salih, istrinya salihah, anak-anaknya juga anak-anak yang salih dan salihah. Dan keluarga yang suaminya salih, istrinya salihah, anak-anaknya semuanya salih-salihah, itulah yang Allah sebut dengan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Para pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat di dalam Quran surah Ali Imran ini, yang Allah ceritakan tentang keluarga Imran, maka yang dimaksud oleh Allah keluarga Imran itu adalah istri Imran. Karena Imran itu sudah meninggal dunia. Jadi yang berperan dalam pendidikan anaknya adalah istrinya, yang bernama Hannah. Ya. Ini boleh kita lihat di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-35. Ya. Di ayat ini Allah menceritakan tentang janjinya istri Imran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan anaknya menjadi pelayan rumah Allah, menjadi khadimul masjid,
menjadi pelayannya masjid, ya. Orang yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang memakmurkan masjid adalah laki-laki, ya. Terutama sekali yang dimaksud itu adalah pengurus masjid, ya. Kalau kita sekarang kita sebut dengan BKM, Badan Kemakmuran Masjid, ya. Yang di dalam BKM itu ada banyak seksi-seksinya, ya. Ada seksi riayah, ada idarah, ya. Ada juga seksi imarah, ya. Nah, ibundanya dari putri ini, ya, berharap anaknya yang lahir kelak adalah anak yang dapat menjadi khadimul masjid, menjadi pelayan masjid, ya. Istri Imran ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran." Ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istri Imran berdoa, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ingatlah wahai Muhammad ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis." Nah, ini nama masjid yang disebut itu adalah Baitul Maqdis. Jadi doanya adalah dia menginginkan anaknya jadi hamba yang saleh dan berkhidmat di masjid, di Baitul Maqdis, ya. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, inilah doanya seorang istri untuk keluarganya, seorang ibu untuk anak-anaknya. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang yang khadimul masjid, pelayan masjid, ya. Dan dia berharap agar Allah terima permohonan dia, janjinya itu. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini ya Allah, gitu, ya. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kemudian di ayat berikutnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana saat istri Imran itu melahirkan, ya. Falamma wada'atha, ya, ketika istri Imran itu melahirkan, qalat, dia berkata pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkannya seorang perempuan. Jadi anak yang lahir itu ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Dia berharap itu anak laki-laki karena anak laki-laki lah yang bisa menjadi khadimul masjid, menjadi pelayan masjid. Maka ternyata yang lahir perempuan. Lalu Allah berfirman untuk menghibur istri Imran ini, Allah berfirman, "Wallahu a'lamu bima wada'at." Dan Allah lah yang paling tahu terhadap apa yang dilahirkan oleh engkau. Jadi Allah yang lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh istri Imran ini. Memang yang lahir itu perempuan, benar, ya. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki yang engkau harapkan itu seperti perempuan yang kuberikan ini. Karena perempuan kuberikan inilah perempuan yang sangat istimewa, yang berbeda dengan semua perempuan-perempuan yang pernah ada, ya. Lalu istri Imran ini menamai anaknya. Siapa anak yang dinamainya itu? Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya ku namai anakku ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap bayi ini dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jadi istri Imran ini berdoa pada Allah agar putrinya ini, ya, bayinya ini dan keturunan dari putrinya ini nanti, ya, Allah jaga dari syaitan yang terkutuk. Inilah pendidikan dalam keluarga yang harusnya jadi teladan bagi kita, bahwa kita berharap anak-anak kita itu bisa dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Maka pendidikan kita harusnya mengenalkan anak kita dari syaitan.
Syaitan itulah musuh bagi kita, wahai anakku. Maka jauhilah syaitan itu. Jadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Itu yang harusnya jadi perhatian orang tua ya. Karena Allah menceritakan kisah ini kepada kita ya, agar kisah ini bisa kita teladani. Maka kita pun harus seperti itu terhadap anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah lindungi anak kita dari syaitan. Tentu kita akan ceritakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan syaitan supaya anak kita itu menjauhi kebiasaan tersebut ya. Syaitan itu kalau makan bagaimana gitu. Syaitan itu kalau minum bagaimana gitu kan. Syaitan itu sukanya di mana gitu. Kita ceritakan kepada anak-anak kita ya. Sehingga anak-anak kita pun bisa menghindari hal-hal yang menjadi kebiasaan syaitan tersebut. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat ke-37 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya dari Maryam. Nazarnya dari istri Imran ya. Sekali lagi kita ulang. Lalu Allah menerima nazar dari istri Imran tersebut biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Karena memang istri Imran ini ya, benar-benar niatnya murni suci terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik ya. Kemudian Allah lanjutkan wa ambataha nabatan hasana, dan Allah mendidik Maryam ya, mendidik putrinya istri Imran ini nabatan hasana, dengan pendidikan yang baik. Baik para pemirsa ACTV yang Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.